Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Telapak tangan hitam itu kental tak tertandingi, dan terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan. Kelima jari mulai perlahan ditarik, dan sen fisik Xiao Yan mulai runtuh. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak, dia bisa menahan KKK, tulang-tulang di sekujur tubuhnya mulai hancur, tulang yang patah menembus kulit, seluruh tubuh benar-benar hancur, dan darah di mulut Xiao Yan menyembur keluar seperti mata air. Vitalitasnya, setelah menghilang dengan kecepatan tinggi, bola mata Xiao Yan benar-benar diwarnai merah oleh darah, dan alis Tai dikutuk oleh darah, dan kekuatannya cukup untuk memusnahkan Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan bahkan meneriakkan ini dengan susah payah, dan api di sekitarnya tiba-tiba tersapu. Guntur dan api Suanglian menutupi seluruh formasi terlarang, dan pada saat ini, Su Qiantai dalam keadaan ragu, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan. Meskipun kekuatan sabit guntur dan apinya kuat, itu bukan apa-apa bagi Su Qiantai, dan kekuatan sabit guntur dan api akhirnya tersapu, dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, untuk memusnahkan semua yang tertutup. Qi Weili bahkan lebih menakjubkan dari yang dia bayangkan, bahkan di luar ekspektasi untuk memperbarui dokter kekaisaran. Lokasi teaternya bergetar dan menunjukkan tanda-tanda hancur, dan memang beberapa cara tidak dapat menyelamatkan situasi. Tabib kekaisaran Su Qian menjentikkan lengan bajunya dan menyapu tubuhnya dengan kekuatan yang agung. Meskipun terjalin api dan guntur, mereka tidak bisa diguncang. Dapat dilihat bahwa kekuatan tabib kekaisaran Su Qian terbukti dengan sendirinya. Kelima, kirimkan kembali keadaan pikiran, jika bukan karena alam jatuh. 5 jari Tai harus ditandatangani, dikencangkan dan bergumam. Kekuatan Red Mansion Thunder and Fire Biennial menyapu seluruh formasi terlarang, api dan guntur mengamuk dengan liar, dan ada kekurangan dalam formasi, dan uang itu meledak tanpa peringatan apapun, dan tiba-tiba membentuk benturan, tersapu, dan dampak ini disertai dengan bau guntur dan api, sehingga banyak sosok yang tidak bisa dihindari semuanya ditembak ke belakang, dan bahkan menyemprotkan darah, dan api yang tak terpadamkan yang terkandung di dalamnya menyalakan setiap sosok yang tersapu. Tiba-tiba, terdengar suara Tang Bo melonjak menuju asap mesiu, dan kekuatan pemulihan fisik Xiao Yan segera melonjak, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak bisa menahan serangan dari 1000 dokter janin. Tapi Su Qiantai tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan, dan pemandangannya kacau untuk sementara waktu. Su Qian dan Tai memilih untuk memecahkannya sendiri. Ini adalah kesempatan baginya untuk memilih meninggalkan kekosongan. Tai memberikan ketulusannya saat ini. Tidak peduli apa keadaan Xiao Yan sekarang, dia memilih untuk mempercayainya, saya tidak bisa pergi, dan terus membunuh saya. Xiao Yan tidak bergerak, meskipun formasinya rusak, dia tidak memilih untuk pergi. Su Qian terlalu curiga, dan dia tidak bergerak, jadi dia membunuh. Pada saat ini, raungan Su Anxing datang dari Su Sensing, melihat tabib kekaisaran Su Qian yang ragu-ragu, jelas sedikit marah, dan pembukaannya menunjukkan segalanya sekarang, dia menonton, sekarang jika saya meninggalkan Raja Taixuxing, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, jadi Anda hanya perlu melakukannya. Xiao Yan terus berbicara, tabib kekaisaran Su Qian memandang Xiao Yan dengan tatapan bingung. Ini pasti doppelganger, bukan? Tidak yakin, dia masih bertanya, ini adalah dewaku, aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiao Yan tidak menyembunyikan identitasnya lagi, tetapi bahkan mengatakan dirinya sendiri. Sekarang dia adalah dewa, selama dia terbunuh, dia akan bereinkarnasi tanpa dewa. Dokter kekaisaran Su Qian bahkan lebih bingung, yang tidak dia mengerti adalah, mengapa Xiao Yan mati. Alisnya berkerut, dan Su Anxing pergi. Dia tidak bisa melihat semua yang dilakukan Xiao Yan di depannya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Terkadang saya benar-benar membuat diri saya bertanya-tanya, apakah ada kesenjangan yang begitu besar antara kota dan pemerintah? Mengapa Anda tidak bisa melihatnya sama sekali? Dia tidak berbicara omong kosong, jika dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Tabib kekaisaran Su Jian menyerang lagi, kali ini telapak tangannya muncul di atas Xiao Yan, dan tekanan tak terlihat menyelimuti Xiao Yan dan jatuh dengan raungan. Telapak tangan ini, dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin ditanggung. Su An berdiri dengan susah payah, dia sepertinya terluka oleh Su Qiantai,
Melihat pemandangan di depannya, dia mencibir, dan kemudian dia menoleh untuk melihat permaisuri, dan benar-benar mengangkat kepalanya pada saat ini, dan pemain piano melihat ke arah penonton dan matanya tertuju pada tubuh Xiao Yan, yang akhirnya membuat Anda khawatir. Tapi dia sudah menemui jalan buntu, dan tidak mungkin orang lain bisa menyelamatkannya. Seni bela diri sejati Anda ditekan oleh Suzu sebelumnya, dan sekarang jika Anda bergerak, mungkin ada secercah kehidupan. Xuanxing terbatuk beberapa kali, memuntahkan busa darah, dan napasnya lemah, tetapi dia masih bermain melawan permaisuri. Jelas, penyakit ringan Xuan tidak sederhana, dan ingin membunuh Xiao Yan lebih terlihat seperti permainan antara dia dan permaisuri. Karena permaisuri sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan dibunuh. Kemudian Xuanxing tidak percaya, dia akan membunuh permaisuri. Meski sedikit menyedihkan, hanya saja perasaan bebas dan kemudahan di negeri ini terlalu tampan. Permaisuri segera berbicara, dan setelah selesai berbicara, dia segera melambaikan pena dan tinta di tangannya, dan benar-benar menggambar penampilan tragis bubuk mesiu saat ini, yang tampaknya tidak seperti yang diinginkan Xuanxing, dan tidak melihat jejak kekhawatiran di wajah permaisuri, tetapi berdiri pada sudut yang luar biasa, dan bahkan merasa bahwa Xiao Yan sangat tampan saat ini. Wajah Xuanxing menjadi semakin suram. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia diejek karena kecerobohan permaisuri, seolah-olah dia mengejek ketidakmampuannya. Tabib Kekaisaran Suqian, bukankah kamu yang kelima? Inilah betapa sulitnya bagi raja yang dulunya terlalu kosong untuk membunuh cacing pertama. Xuanxing berbicara lagi. Menurutnya, itu adalah tabib Kekaisaran Suqian, yang memiliki terlalu banyak keraguan, dan dapat dengan mudah dibunuh. Tetapi Xiao Yan terus ngeri dan ngeri kesakitan Xiao Yan terus menyemburkan darah, meskipun api yang tak terpadamkan menuangkan banyak vitalitas dari sekeliling, dan itu disuplai ke Xiao Yan, tetapi itu masih belum cukup. Serangan tabib Kekaisaran Suqian terlalu kuat, tidak peduli apa cara yang digunakan Xiao Yan, tidak mungkin untuk menahan keruntuhan besar-besaran tubuhnya. Napas Xiao Yan menghadapi keruntuhan, dan dia benar-benar akan mati. Xiao Yan tidak memiliki cahaya di matanya saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan dia sepertinya tidak takut mati. Saat vitalitas berlalu dengan kecepatan yang sangat cepat, kesadaran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, dan banyak gambar mulai muncul di depan matanya. Itu adalah ingatan terdalamnya, mulai melihat kembali kehidupan ini. Jika saya benar-benar jatuh di sini, apakah saya akan sukses atau gagal dalam hidup ini? Xiao Yan menunjukkan senyum pahit, tidak lagi jelas, apakah itu darah atau air mata di wajahnya. Pada saat ini, dia benar-benar sedikit tenang dalam menghadapi kematian, dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Xiao Yan melihat bahwa tubuhnya semua telah meledak, dan anggota tubuhnya benar-benar hilang, dan dia benar-benar akan mati. Setelah Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, cahaya di matanya berangsur-angsur meredup, dan kesadarannya mulai kabur, dan pada saat ini, hanya kekuatan jiwanya yang menyebar. Dia tampaknya telah menjadi dunia ini, mengabaikan segalanya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa ini adalah pendahulu kematian. Anda tampaknya benar-benar akan mati, apakah Anda ingin hidup atau tidak? Pada saat ini, kesadaran Xiao Yan benar-benar kabur sesaat, dan tiba-tiba, suara ini seperti guntur, langsung membangunkan setengah dari kesadaran Xiao Yan yang tenggelam, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Sebuah suara halus bertanya, "Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih."